Selamat siang kepada Pak Jackson. Hari ini kelompok 3 akan membahas tentang pembunuhan Munir, kerusuhan Ambon, dan Perang Poso. Sebelum masuk ke penjelasan mengenai kasus pelanggaran HAM yang pertama, yaitu kasus pembunuhan Munir, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu biodata singkat mengenai Munir. Munir Said Talib atau yang biasa dikenal dengan Munir, lahir pada tanggal 8 Desember 1965 di Kabupaten Batu, Malang, Jawa Timur. Ia merupakan seorang aktivis HAM. Pekerjaannya sebagai seorang aktivis HAM, ia pernah menyelesaikan beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya, kasus Tanjung Priuk pada tahun 1984, kasus pembunuhan Marsinah pada tahun 1993, dan kasus penculikan pada tahun 1997 sampai 1998. Lalu kita masuk ke penyebab kematian Munir. Munir sendiri diketahui meninggal pada tanggal 7 September 2004 dikarenakan racun arsenik yang meracuni tubuhnya. Racun arsenik sendiri merupakan racun yang cukup berbahaya karena racun ini tidak memiliki rasa dan tidak memiliki warna. Oleh karena itu, racun ini sulit terdeteksi oleh indera penciuman manusia. Diketahui Polikarpus memiliki rencana untuk ikut Pak Munir ke Belanda, jadi Polikarpus dan Pak Munir transit ke Singapura dulu. Lalu mereka di sana mengunjungi salah satu coffee shop dan mengonsumsi hot chocolate yang nantinya akan menjadi salah satu bukti atas kematian Munir. Namun anehnya Polikarpus malah membatalkan rencananya untuk pergi ke Belanda bersama Pak Munir. Jadi Pak Munir melanjutkan perjalanannya ke Belanda sendirian. Saat setelah mengonsumsi jus jeruk yang telah disediakan oleh maskapai, terlihat Munir sedang bolak-balik ke dalam toilet pesawat. Dan petugas yang melihat itu pun langsung menyarankan Pak Munir agar duduk di dekat salah satu penumpang yang berprofesi sebagai dokter. Lalu dokter itu pun langsung memberikan obat kepada Pak Munir untuk meredakan rasa sakitnya. Setelah 2 jam kemudian, saat dokter itu ingin kembali mengecek keadaan Pak Munir, sayangnya Pak Munir telah ditemukan meninggal dunia pada saat sebelum pesawat mendarat. Sampai saat ini masih belum diketahui alasan kematian Pak Munir dan masih banyak persepsi masyarakat tentang kasus ini. Semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita semua dapat menyuarakan hak kita dengan benar. Kerusuhan Ambon 2011 adalah serangkaian kerusuhan yang terjadi oleh bentrokan antar warga di kota Ambon, Maluku, Indonesia pada tanggal 11 dan 12 September 2011. Menurut keterangan polisi kepada pers, kerusuhan tersebut dipicu oleh kematian seorang tukang gojek bernama Darkin Saiman. Akibat kematian pria tersebut, terjadi bentrokan antar dua kelompok. Mereka saling melempar-lempar batu dan merusak sejumlah fasilitas umum yang tersedia di kota Ambon. Terdapat korban luka, yaitu 24 orang luka berat dan 65 orang luka ringan. Akibat kerusuhan tersebut, kondisi kota Ambon belum sepenuhnya berjalan seperti biasa. Sekolah, kantor, dan toko-toko masih tutup. Menurut Gubernur Ambon, Karel Albert Rahulu, kondisi kota Ambon sudah mulai kondusif dan menunggu penambahan 200%. Konflik komunal Poso atau Perang Poso. Sesuai namanya, insiden ini terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini bisa dibilang hampir berbarengan atau terjadinya di masa-masa Perang Ambon, yaitu pada tanggal 25 Desember 1998 dan baru reda hingga tanggal 20 Desember 2001. Jadi konflik ini berlangsung cukup lama. Konflik ini mirip dengan yang terjadi di Ambon, yaitu persatuan dari kelompok kecil lalu pecah dalam bentuk kelompok yang besar hingga menyebabkan perang agama. Kabupaten Poso menjadi salah satu tempat atau titik lokasi yang menjadi program pemerintah transmigrasi. Saat itu pemerintah mengadakan transmigrasi dari Jawa, Lombok, dan Bali. Ternyata dari Pulau Jawa
Ternyata di Pulau Jawa dan Lombok bisa dibilang mayoritas masyarakatnya beragama Muslim dan sisanya Hindu. Di saat orang-orang yang transmigrasi ini datang ke kota Poso, terjadilah persaingan perdagangan ekonomi dengan warga asli masyarakat Poso. Jadi mayoritas Muslimnya karena transmigrasi itu sendiri, penduduk aslinya Poso Kristen. Saat 1990-an mereka masih hidup rukun dan saling toleransi meskipun ada persaingan. Perang Poso dimulai pada tahun 1968 pada tanggal 24 Desember. Kebetulan perayaan Natal bertepatan dengan bulan suci bagi umat Muslim. Lalu tiba-tiba terjadilah sebuah tragedi yang melibatkan seorang pemuda dari agama Kristen dengan agama Muslim. Saat itu Roy menikam Ridwan. Pihak agama Kristen mendengar kabar dari Ridwan kalau setelah dia ditikam dia lari kabur ke masjid. Tapi di pihak agama Muslim beda lagi kabarannya, karena si Ridwan bilang dia lagi tidur terus ditikam sama si Roy. Itu bisa disebut provokasi. Akhirnya ketua agama masjid memilih jalur keluargaan karena masyarakat Poso ini adalah masyarakat yang tentram. Setelah mufakat, ternyata masalahnya itu adalah minuman alkohol. Akibat dari pertikaian tersebut, Polres Poso mengambil tindakan untuk menyita semua minuman alkohol. Lalu keadaan pun mereda. Lalu suatu hari terjadilah sebuah kejadian yang benar-benar mengganggu, di mana saat itu ada penjaga toko yang berjualan minuman alkohol yang beragama Kristen. Saat itu beberapa orang beragama Muslim ini mau menyegel toko minuman alkohol itu. Terjadilah pertikaian yang dimana awalnya hanya pertikaian antar pemuda, tapi karena agamanya berbeda, jadi dianggap bentrokan antar agama. Lalu kabar ini menyebar dan akhirnya pada tanggal 27 Desember 1998, kelompok masyarakat agama Kristen datang membawa senjata dan menaiki sebuah truk dari daerah Setena, dan mereka tiba dengan dipimpin oleh seorang anggota DPRD Poso. Pihak agama Muslim itu sudah bersiap. Mereka menaiki 9 mobil truk dan tiba di kota Palu, Parigi, dan Ampona. Akhirnya bentrokan pun terjadi, dan pihak kepolisian tidak mampu membendung bentrokan tersebut, dan para pejabat pemerintah Kabupaten Poso juga mendapatkan teror yang sangat banyak, mulai dari spanduk, surat kaleng, dan vandalisme melalui grafik di tembok pinggir jalan. Saat itu, 5 komandan militer daerah Wirabuana menyatakan jika yang terjadi provokator dalam kasus ini merupakan 7 orang pemuda dan telah ditahan oleh pihak yang berwajib. Dari pihak Komnas HAM menyatakan kalau kerusuhan di Poso ini hanya terjadi bukan karena ketegangan agama saja, tapi miskomunikasi, dan komunitas HAM mengklaim tidak ada pejabat lokal yang ikut dalam mendamaikan kedua belah pihak. Setelah itu bentrokan pun mulai lumayan mereda. Pada bulan April tahun 2000, peristiwa politik dan hukum yang membuat kota Poso ini kembali menjadi tegang. Terjadi sebuah persidangan terhadap mantan Bupati Afgar Patanga. Dari persidangan itu diputuskan kalau Afgar menyelewengkan dana untuk menggerakkan massa dalam menyerang gedung pengadilan dan membakar dokumen-dokumen. Keesokan harinya, ada seorang pemuda Muslim yang mengaku kalau dia diserang oleh pemuda beragama Kristen. Lalu warga agama Muslim ini merasa tidak terima. Lalu warga agama Muslim dan Kristen bentrok lagi. Bentrokan ini terjadi selama beberapa hari. Akibatnya rumah warga beragama Kristen habis terbakar, dan Brimob pun turun tangan untuk meredakan bentrokan ini. Pada 17 April, Brimob menembakkan kerumunan massa yang menewaskan beberapa pemuda Muslim, dan pembakaran rumah terus berlanjut. Akhirnya, Tang Wirabuana, Mayor Jenderal TNI yang bernama Slamet Kirabianto yang berada di Makassar, mengirimkan 600 pasukan tentara untuk meredakan kekacauan tersebut, dan akhirnya reda. Lalu pada bulan Mei tahun 2000 terjadi pertempuran lagi. Pertempuran kali ini pertempuran terbesar dan paling parah.
Saat itu terjadi serangan balik dari warga beragama Kristen. Dalam pertempuran itu terjadi penculikan dan pembunuhan. Dan banyak dari masyarakat muda Kristen melarikan diri ke sebuah kamp pelatihan yang disebut Kelelawar Hitam dan Merah. Pasukan ini dipimpin oleh Fabianus Tibo. Pada tanggal 23 Mei, sekelompok pasukan ini menyerang pihak kepolisian. 1 orang polisi tewas, dan Sersan Mayor Kamarudin Ali, Abdur Syukur, dan Baba. Pasukan Kelelawar Hitam ini kabur ke rumah ibadah dan dikepung oleh pihak kepolisian. Tapi mereka melarikan diri ke perbukitan, dan warga membakar rumah ibadah tersebut tepat pada pukul 10 pagi. Pada tanggal 28 Mei, serangan ini sudah tidak bisa dikontrol lagi. 70 orang dieksekusi dan dibunuh, lalu mayatnya dibuang ke sungai. Perang Poso ini saking kejamnya meredam dengan sendirinya. Akhirnya masyarakat Poso sadar apa yang mereka lakukan hanya akan merugikan mereka sendiri. Dan Mabes Polri Jakarta mendirikan Komando Lapangan Operasi di Poso. Melalui kebijakan ini, operasi militer diadakan dan dilaksanakan. Pada tahun 2000 terjadi Operasi Maleo, dan konflik Poso ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian damai antara pihak agama Kristen dan Muslim. Dan dari kerusuhan yang terjadi, ditotalkan sekitar ada 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Jadi, perang ini benar-benar dampaknya itu merugikan masyarakat Poso itu sendiri, karena dalam peperangan ini akhirnya tidak tercapai kemenangan apapun dari salah satu pihak. Tapi hal ini juga yang membuat masyarakat Poso akhirnya lebih menghargai toleransi, karena hal ini menjadi pelajaran untuk mereka. Dan warga Poso sekarang lebih menjaga tali persaudaraan dan tidak mudah terpancing emosi apabila mendengar sebuah isu yang mengarah ke konflik. Kesimpulan dari 3 kasus pelanggaran HAM yang tadi dijelaskan, yaitu jika dilihat dari segi masyarakatnya, masyarakat harus lebih bisa berpikir kritis dan tidak menerima mentah-mentah rumor yang tidak jelas kebenarannya, agar tidak terjadi lagi kerusuhan Ambon lainnya. Dan juga masyarakat harus lebih bisa bertoleransi satu dengan yang lainnya, agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti konflik Poso. Dan juga jika dilihat dari segi pemerintah dan pihak yang berwenang harus lebih serius, lebih tegas, dan lebih cepat tanggap dalam menyelesaikan suatu kasus yang ada, terutama kasus mengenai pelanggaran HAM. Selain itu, pemerintah juga harus lebih terbuka, dalam artian pemerintah harus mengumumkan seluruh hasil penyelidikan dari suatu kasus yang ada, agar kasus tersebut tidak seperti kasus pembunuhan Munir yang belum jelas kebenarannya sampai sekarang, meskipun kasus pembunuhan Munir ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai 3 kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan Munir, kerusuhan Ambon, dan konflik Poso. Kiranya ada makna yang bisa diambil dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata baik dalam pengucapan maupun dalam penyampaian informasi yang kita sampaikan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.